Alhamdulillah yang mengumpulkan kita di dalam Maidatil Habib, di dalam hidangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidangan salawat yang membuat kita semuanya terlupakan dengan segala sesuatu. Inda dzikris salihin tanzilur rahmat. Ketika menyebut nama salihin turun banyak rahmat. Fa kaifa bi aslahis salihin, maka bagaimana dengan yang paling saleh kita sebut dari tadi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika disebutkan nama para kaum salihin turun banyak rahmat, turun sakinah. Lantas bagaimana jika yang disebut pemimpinnya kaum salihin, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dzikrus salihin jundun min junudillah yaktifullah ala qulubi ibadihi man yasha. Mengingat dan menyebut nama salihin adalah pasukan dari pasukan Allah yang Allah lempar, Allah kirimkan ke hatinya orang-orang mukmin yang dikehendakinya. Lantas bagaimana jika pemimpin salihin yang disebut-sebut di majelis ini, maka insya Allah para malaikat juga para arwah salihin yang mencintai Nabi Muhammad ikut hadir dan bersolawat bersama kita semuanya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Para bapak, para ibu, kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Di malam ini kita semuanya dapat bersama-sama menggerakkan lisan kita, berzikir diawali acara ini, kemudian dihiasi dengan banyak solawat, kemudian disiram dengan warisan-warisan peninggalan daripada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Komplit sudah, lengkap sudah sajian Allah malam ini untuk kita. Mudah-mudahan banyak membawa manfaat untuk kita semuanya, manfaat untuk agama, manfaat untuk dunia, dan manfaat untuk akhirat kita. Amin ya Rabbal Alamin. Paling sedikitnya yang kita peroleh, kata ulama, cukuplah kelebihan yang besar, cukuplah hadiah yang besar untuk kita dengan hadir di majelis zikir adalah hadirnya kita, duduknya kita 3 jam sampai 4 jam dari Isya tadi, kita diliburkan daripada maksiat. Cukup suatu hadiah dari Allah yang besar untuk kita, duduknya kita 3 sampai 4 jam di majelis, kita diliburkan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dibuat kita maksiat saat ini, tidak dibuat kita melanggar saat ini, tidak dibuat kita lalai saat ini. Semuanya dalam keadaan ingat Allah, semuanya dalam keadaan ingat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah nilai lebih yang kita peroleh. 4 jam kita duduk ingat Allah, ingat Nabi. Coba kita lihat di luar sana. Malamnya malam minggu, malam pemuda berfoya-foya, malam pemuda dalam kelalaian, malam pemuda di dalam banyak maksiatnya. Berapa banyak orang yang mabuk malam ini? Berapa banyak perzinahan terjadi di tempat-tempat yang kotor? Berapa banyak orang meninggalkan sholat di malam ini? Berapa banyak orang yang melanggar aturan Allah? Tapi Anda semua yang hadir dicatat untuk malam ini bermesraan dengan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini dicatat untuk melihat wajah-wajah para keturunan Nabi Muhammad. Malam ini dicatat untuk bisa mendengarkan kalimat-kalimat yang indah disusun dan disampaikan oleh para ulama pewaris Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syukuri dan harus kita akui besarnya nikmat ini. Dikatakan di dalam satu hadis, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu 'ainin baqiyah yaumal qiyamah." Setiap mata akan nangis nanti di hari kiamat. Setiap mata akan nangis nanti di hari kiamat. Siapapun dia, orang manapun dia, punya mata nanti di hari kiamat akan nangis
Karena begitu dahsyatnya pengadilan Allah yang menanyakan semua yang kita perbuat, semua yang kita lakukan, semua yang kita ucapkan, sehingga kita tidak berkutik untuk bisa menjawab apa yang Allah tanyakan kepada kita. Nanya harta kita, nanya tentang tanggung jawab kepada istri kita, nanya tanggung jawab pada anak-anak kita, nanya dengan kepemimpinan kita, nanya dengan ucapan berapa kalimat yang keluar dari lisan kita, nanya dengan tingkah laku, gerakan tangan, gerakan kaki, maksiat mata, maksiat semua panca indera kita. Pertanyaannya bertubi-tubi, pertanyaannya sangat dahsyat, pertanyaannya sangat detail. Satu huruf, satu gerakan, satu langkah, satu pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Gimana tidak bisa nangis di hari itu manusia? Gimana tidak bisa sedih? Gimana tidak bisa terdiam? Kalau sudah semuanya jelas di sisi Allah, kalau sudah semuanya ketahuan di mata Allah, tidak bisa memungkiri kesalahannya, tidak bisa mengelak dan membela dirinya. Tinggallah menunggu keputusan dari Allah. Jika ia ditetapkan ahlus sa'adah, ahli yang bahagia di akhirat, maka surga tempatnya. Tapi jika dia ditetapkan ahli syaqawah, yang celaka di akhirat, neraka tempatnya. Na'udzubillah. Allahumma adkhilnal jannah, amin ya rabbal alamin. Kullu ainin baqiyah yaumal qiyamah. Setiap mata akan menangis di hari kiamat, illa salas, kecuali 3 mata, hadirin hadirat. Kecuali 3 mata. Masukkanlah mata-mata kita semuanya dari 3 golongan ini. Al-awwal, yang pertama, ainun bakat min khasyatillah. Mata yang pernah nangis karena takut kepada Allah. Mata yang merindukan Nabi Muhammad. Mata yang bersolawat sambil berkaca-kaca karena kangen sama Rasulullah. Mata yang takut dengan siksa kubur. Mata yang takut dengan su'ul khatimah. Mata yang menyesali dosa-dosanya. Mata yang takut dengan murkanya Allah. Mata yang takut dengan nerakanya Allah. Mata yang merasa malu karena banyak maksiat, karena banyak melanggar aturan Allah. Mata yang menangis karena mengharap ridha Allah. Pernahkah kita rasakan ini semua? Hadirin hadirat, di mana kita harus mencari tangisan mata ini kalau bukan di majelis yang mulia seperti ini? Kalau bukan di tengah malam ketika kita berduaan dengan Allah, kecuali ketika kita di saat kita baca Quran dan berzikir. Tangisan mata takut ke Allah tidak bisa didapatkan di pinggir jalan dalam keadaan lalai. Tangisan mata karena takut kepada Allah tidak bisa didapatkan ketika kita maksiat. Bisa didapatkan di taman sorga. Alangkah beruntungnya fulan bin fulan yang rambut matanya pernah menangis basah karena menangis karena takut kepada Allah. Tidakkah dengar satu riwayat dalam hadis, ketika satu orang diadili sama Allah, dosanya terlalu banyak, maksiatnya terlalu banyak, sering ngelawan Allah, sering melanggar aturan Allah, divonis masuk ke neraka orang ini, diseret oleh malaikat, dipukuli oleh malaikat. Tapi ketika mau dilempar ke neraka jahanam, ada suara tangisan, ada suara panggilan dari bagian tubuhnya. Allah, 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 Allah. Suara itu sangat sedih sekali. Ketika badannya mau dilempar ke neraka, suara itu memanggil nama Allah, 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 Allah.
Adrik fulan bin fulan, adrik abdi. Coba berhenti dulu, jangan diseret dulu ke neraka. Coba panggil kemari. Kenapa kok aku mendengar suara darinya? Ada suara yang sedih keluar dari anggota tubuhnya. Dilihat ternyata suara itu keluar daripada bulu matanya. Ditanya, kenapa kau panggil namaku? Bukankah sudah kuvonis engkau ke neraka seluruh badanmu termasuk dirimu, wahai bulu mata? Kenapa kau masih memanggil-manggil, ada apa? Kata dia, ya Allah, ketahuilah benar aku tinggal di badannya orang yang banyak dosanya. Benar aku ini berada di tempat yang kotor, yang hina, sering melanggar aturanmu ya Allah. Tapi ketahuilah ya Allah, aku bulu mata ini pernah basah karena orang ini pernah nangis takut kepadamu ya Allah. Dia pernah duduk berduaan, dia pernah mohon ampun kepadamu dan aku saksinya ya Allah. Aku pernah basah karena takut kepadamu, ampuni ya Rabb, ampuni ya Allah. Allah pun dengan kebijaksanaannya memutuskan berkat basahnya bulu mata yang sedikit karena pernah nangis kepada Allah, maka masuklah kamu ke sorgaku dengan rahmatku. Allahumma ja'alna minhum, amin ya rabbal alamin. Belajar hadirin hadirat, di zaman sekarang banyak orang lewat waktunya, lewat umurnya, seminggu tak pernah nangis ke Allah, sebulan tak pernah nangis ke Allah, setahun tak pernah nangis ke Allah. Nangisnya ketika bangkrut dagangannya, nangisnya ketika cita-cita tidak tercapai. Kemana Allahnya? Kemana Allahnya? Nangisnya kita karena takut kepada Allah akan membawa kita surga, satu tiket untuk kita semuanya. Yang nomor 2, ainun ghaddat an maharimillah, mata yang dijaga untuk tidak maksiat ke Allah. Mata yang dijaga tidak melihat hal yang haram. Mata yang dijaga untuk tidak melihat hal-hal yang diharamkan dan tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak khusyuk? Kenapa kita susah menikmati Quran dan zikir? Kenapa kita susah menikmati solawat dan ilmu ketika disampaikan? Karena mata kita sebelum berangkat maksiat ke Allah. Nabi janji, siapa yang menjaga matanya, siapa yang menjaga pandangannya, maka dia dijanjikan dia akan merasakan nikmatnya satu ibadah yang tiada duanya. Sebab kita tidak bisa khusyuk karena mata kita yang terlalu nakal. Apalagi zaman yang sangat luar biasa bebasnya seperti ini. Sangat mudah melihat yang haram. Sangat mudah melihat yang haram. Jangan sampai istri dan anak perempuan kita jadi orang yang memamerkan barang haram. Naudzubillah. Jangan sampai dijadikan istri dan anak kita sebagai talinya syaitan yang mengobral auratnya, membuat orang lain berdosa karena melihatnya. Jaga dan jaga. Pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Rasulullah wafat, Rasul sallallahu alaihi wasallam berwasiat. Wasiat yang pertama berhubungan dengan Isra wal Mi'raj. Wasiat pertama beliau, hatta talajlaja lisanu. Ketika nyampaikan Rasulullah, lisannya sampai gemeteran, gemetar lisannya. Poin yang pertama disampaikan, as-salah, as-salah. Salat, salat, salat. Kita berada di bulan salat, kita berada di bulan ulang tahun salat Isra wal Mi'raj. Bagaimana kabar kalian dengan salat? Bagaimana kabar kalian dengan wasiat Nabi Muhammad? Bagaimana kabar salat kalian?
Nabi tidak wasiat khusus ke putrinya Fatimah. Nabi tidak wasiat khusus ke istrinya Aisyah. Bukan istri yang diingat ketika akhir hidupnya, bukan anak yang diingat ketika sakaratul mautnya, tapi urusan umat yang diingat. Supaya umatnya selamat, itu yang diingat. Pesan terakhirnya salat, salat, salat dan salat. Dan yang kedua adalah an-nisa, an-nisa. Perempuan, perempuan, wanita, wanita, hati-hati wanita. Pesannya Nabi, Pak, terakhir sebelum wafat. Wanita, wanita. Kenapa kok mesen wanita, Habib? Karena bahaya kalau kita tidak jaga. Bahaya kalau tidak kita bentengi dengan syariat Nabi. Bisa jadi malapetaka, rusak wanitanya, rusak kampungnya, rusak wanitanya, rusak kotanya. Kalau wanita sudah berhamburan dengan bebasnya bergaul, dengan bebasnya di dalam pakaiannya, jadi apa kota ini? Adanya banyak perzinahan, adanya banyak pelanggaran karena humbar aurat yang bertebaran. Jaga istri, jaga anak. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Adalah mata yang nomor dua yang dijaga dari pandangan haram. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, sesungguhnya penglihatan, sesungguhnya hati, ini semuanya akan ditanya, akan dipinta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari taubat, taubatan nasuha. Kita taubat, kita bersihkan mata kita guna kita selamat dan tidak menangis lagi nanti di akhirat. Adapun yang terakhir, ainun saharat fisabilillah, adalah mata yang tidak tidur malam di jalannya Allah. Mata yang tidak tidur di malam hari sampai sepertiga malam, malam dia tidak tidur karena dia di jalannya Allah. Mudah-mudahan majelis ini termasuk di jalannya Allah. Dari maghrib, bahkan saya dengar dari ba'dal asar ada yang berangkat yang tempatnya jauh, berangkat dari rumah sampai sekarang jam 11:15. Dia tidak tidur, dia tidak pejamkan mata. Mudah-mudahan masuk mata yang nomor 3 ini. Tidak nangis di akhirat nanti. Kalau nangis ceritanya beda, Pak. Kalau nangis di akhirat ceritanya beda. Nangisannya tidak akan pernah diperhatikan sama Allah. Kalau nangisnya di akhirat tidak akan didengar sama Allah, tidak akan diperhatikan, tidak akan pernah dilirik, akan dibiarkan terus menangis. Darah yang keluar sekalipun dari mata kita, kalau di akhirat tempatnya, maka tidak akan pernah dilirik. Di hari itu tiada manfaat penyesalan. Di hari itu tiada manfaat tangisan. Di hari itu hanya tinggal sedih dan menyesal. Allah sudah menutup kesempatan. Tapi kalau nangisnya sekarang, kalau nangisnya sekarang bermanfaat. Kalau sampean bilang ya Rabb, dalam hadis, idza qala abdi ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Kalau ada seorang hamba memanggil saya dengan panggilan ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, wahai Tuhan, wahai Tuhan, wahai Tuhan, apalagi sambil nangis matanya karena terharu dengan memanggil nama Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, maka Allah menjawab, labbaika ya abdi. Ada apa hambaku? Dijawab dengan Allah kalau manggilnya sekarang. Dijawab dengan Allah kalau nangisnya sekarang. Ada apa hambaku? Labbaika ya abdi. Sudahlah dijawab plus dapat pengakuan lagi jadi hamba Allah. Padahal banyak dosa. Padahal sering nyembah nafsunya. Padahal sering nyembah hartanya.
Padahal sering nyembah pekerjaannya. Kalau dia mau duduk sekejap untuk manggil nama Allah, Allah mau nerima seadanya. Panggil aja namaku, banyak dosamu, banyak pelanggaranmu, aku tidak peduli, aku akan datang menghampirimu. Selama kamu masih bernafas di dunia, aku masih buka kesempatan untukmu. Aku tidak peduli dengan kotornya hatimu, aku tidak peduli dengan banyaknya dosamu, aku tidak peduli dengan apa yang kau perbuat. Seperti apapun, selama masih ada nyawa di badanmu, aku masih mau menerimamu. Labbaika ya abdi. Ada apa wahai hambaku? Manis jawaban Allah, Pak. Ada apa ya hambaku? Kamu minta apa? Kamu butuh apa? Kamu ingin apa? Ditantang oleh Allah. Mudah-mudahan kita diterima. Amin. Dijawab dengan Allah, labbaika ya abdi. Sal tu'ta. Minta akan diberi. Minta kamu akan diberi oleh Allah. Aku tidak peduli. Iblis itu pernah sumpah, Pak. Wa izzatika wa jalalik, demi keagunganmu ya Rabb, kata iblis, demi kemuliaanmu wahai Tuhan Allah, ma barahtu, aku tidak akan diam. Aku akan terus ganggu manusia. Aku akan terus ganggu manusia. Selama madama arwahuhum fi ajsadihim, selama nyawa mereka ada di badan mereka, iblis berikrar akan terus mengganggu kita semua. Ini sumpahnya iblis ke Allah. Selama kita bernafas, iblis bersumpah dengan kemuliaannya Allah akan terus mengganggu kita. Sampean tahu jawabannya Allah gimana? Ketika si iblis laknatullah nantang, ketika si iblis nantang Allah, selama manusia itu bernyawa saya akan selalu mengganggu, saya akan selalu mengganggu demi engkau ya Allah, kata iblis. Allah langsung jawab, wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku iblis. Sumpah sendiri Allah, demi keagunganku iblis, aku akan terus siap menerima tobat mereka, akan mengampuni dosa-dosa mereka selama mereka mau minta ampun kepadaku. Selama mereka masih mau memanggil namaku, selama mereka masih mau beristighfar, maka aku akan tetap menerima mereka. Ma arham hadzal Rabb, alangkah sayang dan kasihnya Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Dari itu semua, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan tinggalnya kita sampai 11:30, termasuk kedua mata ini, termasuk daripada mata-mata yang tidak tidur di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak, sampean 2 minggu sekali itu at-taubah. Berapa malam kita habiskan bukan di jalan Allah, di jalan televisi, di jalan tontonan film barat orang kafir yang buat, di jalannya tidak ada pahalanya, duduk-duduk aja sampai jam 2 sampai jam 3, tidak ada manfaat, malah kadang ditambah maksiat kita. 2 minggu kita habiskan mata kita dalam keadaan seperti itu. Lantas setiap malam minggunya atau ngajari kita untuk tidak tidur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari itu semuanya, ayo kita belajar untuk selalu meneteskan air mata karena takut kepada Allah, dan kemudian mari kita jaga mata kita untuk tidak bermaksiat, memandang hal yang haram. Kalau ingin melihat wajah Nabi Muhammad, jangan sampai mata ini dikotori dengan yang haram. Siapa yang memenuhi siapa yang memenuhi matanya dengan barang yang haram, maka nanti di akhirat akan dipenuhi dengan api neraka matanya. Jaga dan dijaga ibu bapak sekalian. Pulang bawa tekad yang baru. Belajar untuk takut ke Allah. Apalagi kita akan kedatanganmu yang mulia
mulia bulan Sya'ban, bulan salawat kepada Nabi Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini yang kita baca setiap pertemuan turunnya di bulan Sya'ban. Perintah solawat turunnya di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban perbanyak solawat ke Rasulullah. Kemudian akan datang guru besar kita Ramadan. Ini kesempatan untuk melatih mata, untuk tidak tidur di malam Ramadan. Kesempatan untuk melatih mata, nangis dengan bacaan Quran. Kesempatan melatih mata untuk puasa juga di bulan Ramadan. Ramadan akan merubah keadaan kita menjadi muttaqin. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirnya sebelum kita pulang, nanti akan ditutup dengan doa oleh Habib Hadi. Kurang 5 menit kita selesai. Akan ditutup dengan doa oleh Habib Hadi. Kemudian talqin oleh beliau Habib Haidar. Setelah itu kita akan pulang. Jaga dan rawat, pelihara pemberian Allah malam ini kesampaian. Pulanglah yang teratur, jangan kebut-kebutan. Saya dengar ada anggota kita yang kecelakaan di jalan. Kita doain, nanti kita kirim Fatihah juga. Mudah-mudahan pulangnya selamat. Dan besok kita memulai hari yang baru dengan semangat yang baru untuk menjadi orang yang lebih baik dan lebih baik sampai husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada saudara saya Al Habib Hadi untuk menutup doa, dan juga Habib Haidar untuk mentalkini kita semuanya. Kepada keduanya kami persilahkan. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad.